musyrikin. Kita lanjut pelajaran yang kemarin, masih perjalanan tentara Islam melawan dengan tentara Romawi. Yang mana tentara Islam itu dikomandai oleh Khalid bin Walid. Melihat kehebatan Khalid bin Walid, satu di antara pemimpin perang Romawi itu merasa tertarik dengan Khalid bin Walid yang dinamakan Saifullah. Ingat, gelar daripada Khalid bin Walid adalah Saifullah, yaitu pedang Allah. Akhirnya satu di antara pemimpin besar, komandan perangnya Romawi itu maju ke medan perang, keluar dari barisan menuju ke Khalid bin Walid. Sehingga leher kuda mereka itu saling berdekatan. Artinya wis ada parap lah ya. Sudah dekat banget. Lalu pemimpin Romawi itu yang kebetulan namanya Jarjah itu bertanya, "Lid, gini saja, kau ceritakan kepadaku Orosagoro. Ceritakan kepadaku tanpa sedikit pun kebohongan. Kau jujur aja, fair-fairan wis." Kata Khalid, "Apa yang ingin kamu tahu? Apakah Tuhanmu itu mengirim pedang untuk para nabinya lalu diberikan kepadamu? Kowe wong merdeka loh," kata Jarjah. "Wong merdeka ke ora bakalan mungkin goroh." Jadi, seorang merdeka tidak mungkin akan berbohong. Ayo ceritakan kepadaku. Kata Khalid, tidak seperti itu. Terus Jarjah tanya lagi, "Terus kenapa kamu dinamakan Saifullah? Dinamakan pedang Allah?" "Jadi gini ceritanya," kata Khalid. "Aku akan cerita kepadamu dengan sejujur-jujurnya. Ketahuilah bahwa Allah mengirim utusan. Allah kirim Rasul. Allah kirim nabinya untuk menyampaikan kebenaran tauhid, menyampaikan ayat-ayat. Tidaklah aku disebut Saifullah kecuali," kata Khalid, "kecuali bahwa saya itu bertempur hebat-hebat sebagaimana dulu waktu di perang Uhud saya mengalahkan umat Islam. Maka setelah saya memeluk Islam, saya akan perang hebat-hebatan membela Islam melawan orang-orang kafir dan musyrik. Lalu Nabi berdoa kepada Allah untuk diriku. Kata Nabi, kau satu di antara pedang Allah yang akan membela umat Islam." Doanya Nabi. Kau satu di antara pedang-pedang Allah. Kita tahu pedang-pedang Allah itu banyak. Umar, terus Hamzah, terus termasuk Khalid bin Walid, Ali. Nah, begitulah aku disebut sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Ketika Nabi menyampaikan risalahnya,
pertama Nabi mengultimatum dirinya sebagai seorang Rasul, tidaklah seorang pun mempercayai itu. Semuanya melarikan diri, semuanya pergi mengingkari. Setelah itu baru 1, 2, 3, 4 dari sekian banyak waktu, maka sekian banyak orang pula untuk memeluk Islam. Karena ketabahannya, karena kesabarannya, karena keuletannya, dan penuh dengan kepercayaan diri, keyakinan yang mantap terhadap Tuhannya, Nabi sampai menembus hati dan ubun-ubun kami. Allah memberikan hidayah kepada kami. Begitu? Ya. Faqala Jarjah, ya Khalid, ila ma tad'un? Qala illa syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqrari bima jaa bihi min indillahi azza wa jalla. Oke, kalau begitu ajarkan kepadaku apa yang harus aku perbuat. Apa yang harus aku perbuat untuk mengikuti dirimu? Kata Jarjah. Kata Khalid, pertama harus beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan mempercayai apa-apa yang datang dari Allah untuk nabinya, seperti Quran, risalah, macam-macam. Sudah itu saja. Iya. Oke. Baik, Lid Nganea, kau ajarkan kepadaku untuk memperdalam ilmu Islam. Kata Khalid, ayo ngopi. Dijak ngopi, Bu. Datang ke tendanya Khalid bin Walid, si Jarjah ini. Datang, minum bersama, lalu minum bareng sambil bercerita. Kamu yakin mau memeluk Islam? Iya. Ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah diucapkan, Bu. Lalu diajarkan 2 rakaat sholat. Ayo sholat. Diajarkan wudhu dulu. Setelah wudhu, sholat. 2 rakaat bersama Khalid bin Walid. Sholat. Jarjah sholat. Sudah syahadat, ambil air wudhu, sholat bareng Khalid bin Walid. Kata Jarjah, andaikan sebelum mengucapkan kalimat syahadat, andaikan saya masuk Islam, kedudukanku itu di mana? Kata Jarjah, sama. Kata Khalid, sama. Kata Jarjah, karena orang berpendidikan, logikanya di mana? Kenapa kok saya sama dengan kalian, sedangkan kalian itu sudah lama memeluk Islam, sedangkan saya itu baru? Gak mungkin kedudukannya sama. Saya baru masuk, kalian sudah lama. Kata Khalid begini, tetap sama. Apa alasannya? Dulu Nabi masih hidup. Kita, para sahabat, melihat dan menyaksikan kehebatan mukjizat itu. Ya, kita, waktu Nabi masih hidup, melihat kehebatan mukjizat itu. Pantas kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wong weruh, kata Khalid. Kami menyaksikan benar-benar di depan mata kepala kami mukjizat itu. Adalah orang bodoh sebodoh-bodohnya ketika tidak beriman melihat mukjizat yang tampak di hadapan kami.
bodoh. Lalu hubungannya apa dengan diriku? Kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan posisi dia itu tidak melihat kehebatan, keajaiban, mukjizat itu luar biasa, lalu dia tetap beriman, dialah orang yang paling mulia. Pantas, Bu, Rasul itu merindukan kita. Ya. Di sela-sela waktu Nabi merindukan satu kelompok yang mana para sahabat itu, ya Rasulullah, bukankah kami itu adalah golongan itu? Tidak, kalian itu sahabatku. Kata Nabi, aku merindukan saudara-saudaraku. Aku merindukan umatku. Bukankah kami itu golongan itu? Tidak, kalian itu sahabat-sahabatku. Kalian beriman ya weruh. Tapi ada satu kelompok yang bergerombol besar luar biasa, yang tidak menyaksikan kehebatan mukjizat, yang tidak pernah melihat diriku hidup, tapi mereka tetap beriman. Termasuk Iwamid, Nabi ya raruh, keajaiban Quran ya raruh, walaupun kadang diwaca wolak-walik, ning keajaibannya raruh sama sekali. Wis perintahe gongone diwaca ya diwaca, kadang klitat-klitut salah keliru, wis biasa lumrah, tapi tetap beriman. Nah, itu hebatnya Quran juga. Satu di antara keajaiban Quran, gak bisa maca, pengen baca. Gitu loh. Tajwidnya gak pinter, paksakan diri untuk baca, saking penginnya. Makanya di sini Rasul itu memberikan keringanan, Bu. Ya, Rasul memberikan keringanan. Sing mocone lancar mendapatkan pahala satu. Yang apa? Yang berat bacaannya, yang terbata-bata, ya talak-lak kata Nabi, itu dua. Dua pahala. Yang lancar dapat satu pahala. Yang satu pahala itu sebanding dengan 10 kebaikan. Yang dua, bacanya dapat, masakotnya, rasa beratnya itu pun dapat pahala. Gledak-gleduk orang masalah, Bu, moco. Diwaca. Ora sawedi karo wong sing meden-medeni, Bu. Jenengan kan kadang-kadang diweden-wedeni karo wong sing ahli tajwid kan. Kowe maca klira-kliru salah kabeh, malah manane kliru kabeh, malah dapat dosa kan, ngono kan? Ora masalah, Bu. Waca wae waca. Rubatalin yal'anuhul Quran. Banyak orang baca Quran, tapi Quran itu sendiri melaknat orang yang membaca. Kudu ning wacanane, Bu, tapi ning prilakune. Ya, ini tapi ning prilakune. Ahalallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba, tapi tetap riba. Kuwi lho sing dimaksud. Bukan bacaannya kelira-keliru, Bu. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, dia tetap berzina. Itu gitu loh. Kalau untuk masalah bacaan, Allah luwih ngerti timbang kalian. Ini ya umume wong, Bu. Umume wong ngerasa pinter. Ya. Muden-mudeni. Dibuden-mudeni malah orane wong maca Quran malah repot. Ya. Perilaku kita aja sudah sering salah kok. Perilaku kita gitu loh. Omongan kadang rasan-rasan. Mata kadang
melihat sesuatu yang tidak baik. Telinga kadang mendengarkan sesuatu yang buruk. Tangan ngambil sesuatu yang bukan haknya. Kaki kadang melangkah kepada tempat kemaksiatan. Ya wis kelira-keliru ngono. Jadi nggak apa-apa ya jenengan itu. Ya, syaratnya cuma satu, jenengan kalau benar-benar rindu pengen baca Quran, tapi benar-benar tidak paham tentang ilmu tajwid, ojo moco ning ngarepe wong ahli tajwid, digentak-gentak bungkone. Semoco dhewe ya. Baca sendiri atau paling enggak sama temennya yang senasib lah ya, yang senasib. Terus ayo simak aku ngono lho. Barangkali ada min plusnya, kekurangan dan kelebihannya. Mungkin dia kurang paham ning bab madnya tapi menguasai di bab tanwin hum nun tanwinnya. Yang satunya hukum non tanwinnya itu kurang menguasai tapi madnya pinter mungkin. Jadi saling melengkapi gitu loh. Jadi logikanya bagaimana kata Jarja? Wong kalian sudah masuk Islam lebih dulu, saya berjuang baru sekarang misalkan. Tetap satu pertama alasannya Nabi sudah mengatakan orang yang tidak melihat aku tapi beriman kepadaku, dia orang mulia. Satu. Yang kedua, kemungkaran, kemusyrikan, kekafiran itu akan dihapus hilang sehilang-hilangnya. Jadi nol berarti. Maka ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua dosa itu sudah hilang. Ya. Jadi kebaikan yang dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tidak. Kecuali orang sudah Islam, lalu dia itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, lalu dia bertobat, gitu loh. Bertobat dalam arti bukan dari kemurtadan, tapi dari kemaksiatan. Nah, baru kebaikannya untuk menutupi keburukan yang dulu dia lakukan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Tapi orang musyrik yang baru masuk Islam, kemusyrikannya orang dianggap. Ya sudah, kamu itu orang beriman. Dari awal kamu itu kaya dene dilahirkan. Lalu pahala kami bagaimana? Pahala saya itu kan baru akan memulai. Sedangkan kalian sudah memulai, kata Jarja. Yaitu tadi Nabi mengatakan orang yang tidak melihat, kata Khalid, kami itu melihat Nabi loh. Ya, kami itu melihat Nabi. Kami beriman. Kamu tidak melihat Nabi, tapi beriman. Kedudukannya sama. Mantap. Akhirnya Jarja itu mantap. Oke lah. Ayo, ajarkan Islam lebih dalam lagi. Akhirnya diajarin wudhu, sholat, bareng. Faqala Jarja, billah laqad sadaqtani walam tukhadini. Kata Jarja, demi Allah kamu telah berkata jujur kepadaku dan tidak ada sedikit pun kebohongan yang aku rasakan dalam ucapanmu. Qala tallahi laqad sadaqtuka. Demi Allah, menggunakan kalimat nyata, tallahi, demi Allah, aku benar-benar memang telah jujur. Wa inna Allah waliyya ma sa'alta anhu fa in dzalika qala Jarjah at-tursa wa mala ma Khalid wa qala allimnil Islam famala bi Khalid ila qustatihi
fasanna alaihi kirbatan min ma'in summa shalla bihi rak'ataini. Kemudian sholat 2 rakaat. Wa hamaltir rum mal man kilabihi ila Khalid wa hum yarawna annahum minhu hamlatan fazalul muslimina an mawaqihim. Jadi setelah Jarjah masuk Islam, bergabung dengan pasukan Muslim, lalu pasukan Romawi menyerbu pasukan Muslim hingga membuat pasukan Muslimin itu terdesak, kecuali pasukan pertahanan yang dipimpin oleh Ikrimah. Masih ingat Ikrimah itu anak siapa? Abu Lahab bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal yang dulu benar-benar memusuhi siapa? Memusuhi Islam, Abu Jahal itu. Tapi anaknya itu masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid itu beserta Jarjah bergerak menyerbu pasukan Romawi. Ya. Siapa? Jarjah sudah masuk Islam, menyerbu pasukan Romawi yang berada di antara pasukan kaum muslimin. Kemudian pasukan Romawi itu berusaha untuk mengumpulkan kembali tentaranya yang berlarian karena kocar kacir, sehingga pasukan Romawi itu kembali berkumpul, mendapati posisi masing-masing. Lah, ketika itu Khalid bin Walid dengan pasukan muslimin memerangi musuh hingga pedang mereka itu saling bertempuran. Rame banget lah ya. Tapi terus Khalid bin Walid terus-menerus memerangi musuh. Sehingga masuk maghrib, matahari tenggelam, kaum muslimin melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan isyarat. Sang jenderal Romawi yang telah tobat, yaitu Jarjah, akhirnya mati, Bu. Syahid. Dan tidaklah Jarjah melaksanakan sholat kecuali 2 rakaat yang tadi dilakukan bersama Khalid bin Walid. Jadi belum sempat melaksanakan sholat asar, sholat duhur. Itulah. 2 rakaat itu saja yang dilakukan oleh Jarjah. Ya wallah alam. Maghrib diakhirkan. Ya memang ini perang-perang paling dahsyat, Bu. Masalahnya perang penaklukan Romawi. Ya, perang paling dahsyat, luar biasa. Duhur sama asar dijamak lewat isyarat. Sedangkan sholat maghrib dan isya, maghribnya diakhirkan. Ya, jamak akhir dilakukan di waktu isya setelah bubar, tanggung. Ya. Jadi tidak bisa jenengan praktek dalam keadaan normal, tidak bisa, Bu. Gara-gara kalian habis berantem sama suami, terus kalian jamaah, ya sudah biarkan saja dulu imamnya itu menyelesaikan rakaat pertama. Saya nantilah nyusul, tidak bisa, Bu. Ya, keliru. Kadang-kadang banyak orang-orang yang belajar Islam tapi tidak paham. Sedangkan ada keterangan tentang sholat yang demikian. Dia nggak tahu asbabun nuzulnya, kenapa itu berlaku dan untuk apa itu berlaku. Itu tidak dibaca, Bu. Pokoknya ada praktek yang sholat yang semacam itu. Berarti sholat itu bebas. Oh ya, keliru cara pemahaman yang ngono. Banyak orang-orang yang belajar yang seperti itu, Bu. Makanya banyak kekeliruan dalam ngaji ki kudu ana gurune. Nek ora ana gurune karo buku mesti keliru wis lah. Karena pakai pemahamannya sendiri gitu loh. Tidak sambung ya. Sanadnya itu tidak sambung. Sanad pemahamannya tidak sambung kepada Rasul. Tapi kalau sama guru itu menjelaskan. Maksudnya ngene. Maka pemahamannya itu silahnya itu sambung karo Kanjeng Nabi.
gurunya pernah belajar sama gurunya pernah belajar sama gurunya pernah belajar sama gurunya aku sampai kanjeng Nabi. Banyak yang terbunuh, termasuk Ikrimah, ya, anak Abu Jahal itu yang syahid di sana, ya, termasuk Ikrimah itu syahid. Banyak orang-orang yang pasukan Islam itu banyak yang melarikan diri. Tapi, nah, saya akan cerita tentang fungsinya perempuan, Bu. Amr bin As, Abi Waqqas, itu semuanya lari, Bu. Lari. Kalah. Ya memang kalah, bener-bener kalah. Pasukannya kayak langit bumi kok, Romawi. Lah kita tahu bahwa pasukan Islam taunya nah bukan tentara, Bu. Islam itu pasukan kayak dulu Indonesia lawan Jepang loh. Itu sama persis. Ya, sama persis seperti Indonesia lawan Jepang, wong tani. Sedangkan mereka asli tentara. Dilatih, persenjataan lengkap. Menangnya Islam tidak bisa dilepaskan dari kontribusi perempuan, Bu. Ya. Ijazahnya wong wedok tak ketoknan kene, Bu. Ketika tentara-tentara Islam, termasuk sahabat-sahabat senior Nabi itu melarikan diri, ketemu, Bu, sama para perempuan-perempuan itu. Wong lanang kan gengsine gede, Bu. Ya. Bagaimanapun, dalam kondisi apapun, Bu, wong lanang gengsine gede, Bu. Ya. Gede luar biasa. Nah, tukase wong wadon, memang wong wadon akeh kecangkemane, Bu. Wis kunane kuna, Bu. Wong wadon mesti akeh omonge timbang menenge, Bu. Mesti kowe sak meneng-menenge wong wadon mesti luwih akeh omonge ketimbang wong lanang. Padahal wong wadon kuwi meneng banget, lak omonge sama sekali. Sekali ndrebebel ora rame, Bu. Prepet. Singkat cerita, balik ke base camp. Sedangkan kan waktu itu melibatkan para perempuan. Satu, perempuan untuk masak. Kedua, untuk mengobati tentara-tentara Islam yang terluka kan. Nyampe ke sana, dibully habis-habisan sama perempuan. Lanang model apa? Ya, jadi ini lanang model apa? Kowe mlayu pan njaluk perlindungan karo kaum musyrikin. Cemen loh, kata wong perempuan itu. Ya wong lanang do mau ngono, Bu. Tengsin dong, malu, balik maning, Bu. Ya, balik lagi. Wis mati ya suka matilah timbang diomong wong wedok. Kalau yang ngomong sama-sama laki-laki, wis ora digubris, Bu. Karena apa? Karena sama-sama tahu medannya itu seperti apa. Gitu loh. Sama-sama tahu. Nih wong wadon kan ora weruh, Bu. Tapi nggak mau tahu. Begitulah kadang-kadang. Ya. Sekarang begini saja. Ini bukan masalah siapa laki-laki atau siapa perempuannya. Tapi siapa yang berjuangnya. Kalian ngalami kan? Kalian pasti ngalami. Untuk saat ini, saya tinggalkan dulu kisah ini. Saya ambil i'tibar, saya ambil pelajarannya. Tidak melihat gendernya, tapi melihat siapa yang berjuangnya. Sini ngoma, Bu. Ya, sini ngoma. Nggak mau tahu, pokoknya itu kiriman datang. Yang berjuang mati-matian, kadang dicaci maki, kadang dicemooh, kadang-kadang tanpa salah dimarahin sama majikan.
Wis luar biasa, Bu. Jenengan ngalami kan? Saya juga ngalami masalah. Aku ora salah kok diseneni karo mandor. Kan jengkel, Bu. Sudah gitu mandor nggak tahu tentang medan mesinnya. Main goblok-goblokin. Dulu saya pernah marah semarah-marahnya, Bu. Tak tinggal. Bener-bener tak tinggal. Ya kalang kabut. Mesin mati. Produksi macet. Tidak ada satupun yang tahu apa operasi mesin tersebut kecuali saya, Bu. Waktu zamannya berjuang di negeri Formosa seperti kalian. Tak tinggal, bener-bener tak tinggal. Oh, tinggal turu. Sampai penerjemah itu dipanggil. Saya didatengin kamar, kamu kenapa? Kok pulang? Saya bilang, saya itu capek. Panas itu hampir, kamu tahu mesin saya itu kalau nggak 99% panas seseknya, itu nggak akan jadi. Jadi panasnya luar biasa. Ini bulan-bulan 8, panas sing jobo wis rakaruan, panas sing jerok saka mesin lebih hebat, lebih dahsyat. Jadi saya itu lagi dalam keadaan antara hidup dan mati di sana. Namanya mesin. Kadang ada sedikit kerusakan. Gitu loh. Jadi saya yang tahu dan saya tahu persis di mana letak kesalahannya. Tapi mandor ngomong orang enak banget. Goblok-gobloki semacam-macam pantan tada pengak lah. Oh lah, tak tinggal akhirnya. Saya mau kerja lagi asalkan diberikan hak penuh. Nggak boleh ada pun seorang yang komentar. Domong nak karo mandor. Akhirnya ngomong karo mandor, Bu. Ngomong jadi terus balik lagi. Iya, para bapak. Wis kamu masuk lagi. Aman akhirnya, Bu. Wis bebas. Saya itu dipengecualikan, Bu. Pakai teleponan ya nggak dimarahin. Kalau yang lain itu diambil, Bu. Makanya dulu saya itu biarpun kerja masih bisa ngaji, Bu. Sambil kerja saya masih bisa ngaji karena diberikan hak spesial. Baru kayak ngamuk, Bu. Kadang-kadang ngamuk kayak perlu ngono lho. Baru kayak ngamuk. Ya, perjuangan kan luar biasa kalian itu. Nggak usah macam-macam. Orang salah di pen segala macam. Kan sakit hati kan, Bu? Sakit hati. Tapi sini ngomah, emang ngeruh. Bagaimana perjuangan kalian itu luar biasa. Kadang harga diri kalian diinjak-injak, kalian diam saja kan? Kadang gitu loh. Wih, luar biasa. Sini ngomong enak, pengen ngomong. Ya sama seperti keadaan pada waktu perang itu. Lanang cemen, model apa? Laki-laki yang semacam itu tengsin, Bu. Sama seperti kalian. Kalian pun akan tetap bertahan di sana. Walaupun mungkin wis sakit hati, wis omongan sing omah ora kepenak, omongan sing majikan nggak karu-karuan. Tapi tetap bertahan demi apa? Perjuangan. Anak masih butuh biaya untuk di pondok, untuk di kuliah dan macam-macam lah ya. Cicilan rumah durung prakat, cicilan mobil durung kelar, wis macam-macam, wis pokoknya bertahan lah. Akhirnya balik lagi, Bu. Para sahabat-sahabat Nabi senior ini karena tengsin balik lagi perang akhirnya. Ya sing mati, Bu. Tapi kan syahid. Ya berawal dari tengsin itu ya wallahu alam lah ya. Tapi yang jelas mati dalam keadaan bela Islam, syahid di titik. Saya nggak tahu motif mereka itu apa, wis. Ya, motifnya itu pengen diomong wong hebat apa wis wallahu alam, wis. Nggak melihat motifnya apa, wis lah. Mati bela agama, syahid titik. Wis. Apa mereka sahabat Nabi wis mesti syahid lah ya. Termasuk Ikrimah pembenci Islam.
Ikrimah kan satu orang yang melarikan diri ketika Fathul Mekah, Bu. Masih ingat pelajarannya? Ikrimah itu satu di antara orang-orang yang melarikan diri dari Fathul Mekah. Tapi istrinya Ikrimah masuk Islam, sowan kali Kanjeng Nabi, terus ngomong karo Kanjeng Nabi, minta supaya Ikrimah itu dibebaskan, aman dari kejaran. Nabi memberikan perintah, siapapun yang ketemu Ikrimah, kalian jangan apa-apakan. Ini permintaan dari istrinya. Istrinya sudah masuk Islam, titik. Nah, ketika mau pergi Ikrimah, diselat, ketemu sama istrinya, Mas, yuk pulang. Kenapa? Kamu aman kok, nggak apa-apa. Saya nggak mungkin dibunuh. Enggak, saya sudah minta sama Nabi, dan kamu itu spesial. Kamu dibebaskan. Tidak akan ada orang yang akan macem-macemin kamu. Akhirnya Ikrimah pulang, dari situ dia sadar, masuk Islam, perang bela Islam habis-habisan, sampai sepeninggalnya masih mementingkan orang lain ketimbang dirinya, Bu. Haus luar biasa, panas terik matahari, itu menghilangkan semua cairan dalam tubuh. Dehidrasi lah ya, zaman saiki. Dehidrasi. Luar biasa. Tapi melihat tetangganya, temannya, sahabatnya, yang sama-sama dalam keadaan terpuruk, sama-sama tergeletak, penuh dengan sayatan pedang. Kata Ikrimah, dia dulu yang dikasih minum. Saya nanti. Satu di antara pemimpin perang Ikrimah, Bu. Padahal pemimpin perang, Bu. Tapi melihat, sudah buat dia saja dulu. Kata yang didatengin, melihat lagi di sampingnya, ada yang tersayat juga, tergeletak, dia butuh cairan, butuh minuman, karena merasa dahaga. Dia dulu. Terus, sampai pada akhirnya selesai, tidak ada orang lain, balik lagi ke Ikrimah. Ikrimah sudah wafat. Ke nomor 2 sudah wafat. Ketiga wafat. Keempat wafat. Wafat semua tanpa setetes air pun yang masuk ke tubuh mereka, Bu. Itu perjuangan luar biasa kita, umat Islam yang saat ini tidak merasakan hal yang demikian. Ya, paling kita itu harga diri kita. Mereka sudah harga diri, nyawa, darah, keringat, air mata, semuanya, Bu. Kita kan tenaga, keringat, air mata, dan harga diri, nyawa enggak, Bu. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu dikatakan kurun yang paling baik, kurun yang paling hebat, paling mulia. Sebaik-baik masa adalah sahabat Nabi. Setelah Rasul loh ya, itu sahabat Nabi. Memang luar biasa, Bu, perjuangannya. Nah, kita tinggal meneruskan, Bu. Kadang-kadang kita memperjuangkan agama Islam yang tinggal mengembangkan saja. Itu pro kontranya luar biasa, Bu. Banyak sekali, Bu. Kita lihat fenomena organisasi-organisasi Islam, Bu. Yang tugas kita itu mengembangkan, bukan memperjuangkan kalau menurut saya. Karena kita sudah menang. Islam itu sudah menang. Jadi cuma tinggal mengembangkan, bukan memperjuangkan. Wis kewalahan, apalagi dulu para sahabat Nabi. Gitu loh. Makanya demi untuk mengenang jasa para sahabat-sahabat, kadang-kadang kita juga tawasul kepada para sahabat-sahabat. Ya, pada Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, nek jenengan pengen ya semuanya lah ya. Tapi ya yang lebih utama itu adalah Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat itu. Karena dari 4 sahabat itu sudah mewakili seluruh sahabat gitu loh. Abu Bakar misal,
Abu Bakar itu mewakili semua para sahabat tentang kesabarannya. Umar mewakili tentang ketegasannya. Ali mewakili semua kepemahamannya. Utsman mewakili semua kedermawaannya. Kumpul, Bu. 4 orang ini kalau bersatu, libas semua. Ya. Sabar. Ada musibah, sabar. Ditantang, gak takut. Karena punya keberanian. Ya kan? Dihadapkan pada posisi sulit, selalu untuk mencari solusi. Karena ngerti ilmune. Perjuangan butuh biaya, ada dermawannya. 4 orang ini. Luar biasa. Makanya, Nabi itu luar biasa, Bu. Digimpit orang-orang yang luar biasa. Pertama Khadijah. Ya. Khadijah. Setelah Khadijah, Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Ali. Setelah Ali, Utsman. Luar biasa. Walhasil bahwa Jarjah masuk Islam tanpa sedikit pun diperangi. Itu intinya. Apa Qur'annya? Ini poin yang ingin saya sampaikan dan ini adalah yang terakhir. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama. Siapapun itu silakan. Musuh datang menghadap, Bu. Musuh padahal. Mau dialog, diladeni, Bu. Diladeni. Enggak diperangi langsung, mumpung sendirian, kita bantai. Enggak, Bu. Dia mau bertanya, mau dialog, ayo silakan. Itu musuh loh. Apalagi teman. Harusnya jauh lebih merasa aman. Wong teman. Musuh aja aman kok, apalagi teman. Harusnya seperti itu gitu loh. Nah, itu hikmah yang harus kita ambil. Kita sesama teman, sesama muslim harus saling membantu, saling menolong, saling melindungi, saling menutup aibnya. Teman lagi aib kebongkar kok malah diwer-wer. Ya. Kadang-kadang sosial media, Bu, kalau tangan kalian itu tidak terlalu pandai untuk memilah, niat kalian itu menolong. Tapi ternyata memblosokkan, Bu. Contoh. Misalkan sosial media. Yang lagi rame, kemarin saya itu lihat Facebook, Bu. Ya, kemarin saya lihat Facebook. Bener, KDI kecolongan lagi. Tentang nikah massal. Ternyata satu di antara foto itu ada suamiku, ada istriku, semacam-macam lah ya. Itu banyak sekali. Sudah gitu, ya Allah Gusti Pangeran. Berapa banyak orang yang bikin status, Bu? Jane ora usah dibikin status. Bis bene bae. Kita sudah cukup tahu, sudah jangan kau bikin status. Karena ketika kau tahu, misalkan kau tahu, kan cuma satu orang. Itu berpikir secara keras. Lah semuanya kayak gitu terus loh, Pak. Setiap tahun hampir kecolongan. Ya berarti kesadaran dirinya yang belum tepat gitu loh. Mereka para pelakunya. Kesadarannya. Lah, kita sebagai majelis juga perlu ikut andil. Ikut andilnya bertanggung jawab walaupun bukan pelaku. Artinya kita membantu KDEI bukan lewat bagaimana caranya sistem KDEI itu luar biasa, tapi bagaimana kita membantu KDEI lewat akhlak para pelaku. Supaya ini tidak terjadi lagi. Saling bantu saja gitu loh. Ya. Diajaklah orang-orang yang belum
belum ngaji, diajak ngaji. Supaya mereka setelah ngaji, mereka paham, mereka tahu, itu nggak melakukan itu. Lebih parah ya, Bu. Lebih parah ya. Satu di antara yang foto masal itu, nikah masal itu, ada yang ikut ngaji. Repot ini, Bu. Aduh, repot. Kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa menilai. Ki saja nih majelisnya sing keliru, apa jamaah sing bandel. Kan gitu. Saya pikir majelis akan mengajarkan sesuatu yang baik lah ya. Jamaahnya Ustaz. Jamaahnya yang majelisnya. Tapi ya memang begitu, itu sunatullah, Bu. Ya, itu sunatullah. Jenengan nggak usah mencak-mencak marah-marah ngene-ngene, nggak usah, Bu. Wis kersane pangeran ngono. Masalahnya apa? Nggak rame-rame ngalam dunia, Bu. Itu urusan masing-masing ya, Ustaz. Dunia itu diciptakan buat rame, bukan untuk anteng, Bu. Nah, kalau dunia diciptakan untuk anteng, nyapa Allah itu membiarkan orang-orang non-muslim diislamkan saja, selesai, aman. Ya, aman. Setan-setan dibelenggu tanpa ada bisikan setan, semua aman, Bu, nyaman. Kalau begitu buat apa surga dan neraka? Sudah kan, biarkan saja. Wis ramai. Sing penting jenengan ora usah melu-melu ngono lho. Ya. Kalau kalian tidak bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada yang bersangkutan, lebih baik diam. Jangan bikin keruh ngono lho. Ya. Lebih baik diam. Ya, satu di antara tugas kita adalah ngajak mereka yang belum masuk ke majelis taklim untuk ikut ngaji. Dengan ngaji harapan kita, harapan loh ya. Karena al-huda hudallah. Itu yang harus kalian yakini. Ya, al-huda hudallah, bahwa petunjuk itu adalah Allah, bukan kalian. Biarpun kalian sudah bahwa dia itu masuk ke majelis taklim, macam-macam lah ya. Dia sudah ngaji macam-macam. Tapi kalau memang Allah itu tidak menghendaki, itu pasti akan terjadi, Bu. Kekeliruan itu. Karena Allah tidak berkehendak dia itu melakukan kebaikan. Gitu loh. Dan itu pilihan mereka. Jangan salahkan Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Kan kita selalu diajarkan sama guru-guru kita dengan kalimat kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah itu kesalahan pribadi, kan seperti itu. Kadang-kadang di setiap akhir acara kan seperti itu. Dan itu memang menjaga tauhid kita, Bu. Memang seperti itu. Bahwa kebaikan pasti datang dari Allah. Allah orang melu nyolong kok disalahna. Kan pelakunya kalian, orang melu-melu kok. Lalu menyalahkan takdir. Nah, kalau sudah bicara seperti itu, kata Nabi, stop. Sudah, berhenti di sana, jangan terlalu dalam untuk mempelajari itu. Pasti keliru nih. Gitu loh, pasti keliru nih. Sebab Allah itu yaf'alu ma yasha, ala kulli syai'in qadir, macam-macam, hak prerogatifnya Allah gitu loh. Titik, selesai. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi sekali lagi, ketika kalian sudah ajak, sudah berusaha ngajak, dia ada yang mau, ada yang tidak mau, kalian gak usah nesu. Karena al-huda hudallah. Ya. Petunjuk itu dari Allah. Minal huda hudallah. Datangnya hidayah itu dari Allah Subhanahu. Tugas kita itu menyampaikan, selesai, Bu. Setelah itu sudah biarkan saja. Dia terima atau tidak terima, dia mau ikut atau tidak ikut, sudah, kita sudah lepas diri. Ya, kadang-kadang kan saya malu, Pak, saya yang ngajak tapi bikin rusuh, kan nggak seperti itu. Ya itu pembawaan lah ya, dan itu lumrah normal, tapi jangan keterlaluan, gitulah. Biasa saja. Memang sikap yang semacam itu ya bagus karena bertanggung jawab. Ya, tapi jangan keterlaluan, seakan-akan kau punya wewenang.
Ya kalau kau punya wewenang berarti menghilangkan kuasa Tuhan gitu loh. Nah, kalau kita punya wewenang berarti Gusti Allah orang duwe wewenang dong. Jadi sing duwe wewenang penuh itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada kejadian apapun ya sudah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha, itu aja. Paham ya? Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, sekali lagi dalam Islam la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran Islam. Seperti Jarjah masuk Islam lewat dialog bersama Khalid bin Walid. Itu yang harus kita lakukan ya kepada orang-orang yang ingin memeluk Islam. Ya, kita dialog sama mereka, wajadilhum billati ya ahsan. Kalaupun harus berdebat itu dengan cara yang terbaik tentang trinitas, tentang macam-macam lah ya. Itu kan harus melalui perdebatan. Ya, tidak harus lewat dialog toh kan. Nah, dialog ya orang jadi. Karena pasti keyakinan mereka itu akan dipertaruhkan. Berarti kan harus argumentasi. Nah, argumentasi itu kata Quran wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus melakukan jalan itu hiya ahsan dengan cara yang terbaik. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk menyampaikan ajaran risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengembangkan ajaran Islam sehingga bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi kita senantiasa dijaga dari selalu diberikan taufik, hidayah, inayah ya Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan dan ketakwaan kita selalu bisa dipertahankan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syabina karimina tukhrina wa ala Muhammad wa sallim wa radda tabarakatallahu kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wal jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal ambat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma lakaslamna wa bika amanna wa ilaika tawakkalna wa alaikabna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma hdina wahdili zawjatina wahdili awlatina wahdili talamidina wahdili qawmina wahdili hasidina wahdili a'daina wahdili a'da'id dinina wahdi ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, sama-sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.